Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara mahasiswa semester 1. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudara mahasiswa, kita bertemu lagi pada perkuliahan Bahasa Indonesia yang pada kali ini kita akan membahas bersama sebuah tema, yaitu menyusun resensi buku. Kalian pasti sudah pernah membaca resensi buku, baik yang ada di surat kabar atau majalah. Selain ada resensi buku, kita juga mengenal resensi film maupun resensi buku fiksi. Nah, saudara-saudara, bagaimana perkuliahan pada pagi hari ini? Mari kita ikuti video pembelajaran berikut ini. Pengertian resensi buku. Resensi juga disebut ulasan atau timbangan buku. Meresensi buku berarti mengulas atau memberikan pertimbangan terhadap suatu buku. Ulasan atau pertimbangan yang diberikan berkenaan dengan kelebihan dan kekurangannya atau berbagai manfaat yang diambil. Kerat 1994. Dengan demikian, pembaca resensi akan mendapatkan informasi apakah buku tersebut merupakan karya tulis yang baik atau tidak, apakah patut mendapatkan sambutan dari masyarakat atau tidak, apakah cukup bermanfaat atau tidak, dan sebagainya. Perhatikan contoh resensi buku berikut ini. Judul buku Tomorrow Must Be Better, penulis Ferry Muhammad, penerbit Khalifa Yogyakarta, cetakan pertama Februari 2005. Tebal 10 halaman prakata dan daftar isi ditambah 216 halaman. Ini merupakan bagian yang disebut data buku atau identitas buku. Selanjutnya, bagian kedua, latar belakang penulisan buku. Pada bagian ini, pengarang menyampaikan sebab-sebab mengapa ia menulis buku. Buku ini adalah respon atas perilaku muda-mudi masa kini yang dirasa makin menjauh dari norma-norma Islam. Membludatnya kejahatan, penggunaan obat-obat terlarang, dan pergaulan bebas selama ini telah mengusik kegelisahan penulis Ferry Muhammad. Maka lewat karya ini, ia ingin berbagi pengalaman dan pengamatannya atas realitas kehidupan pada pembaca, khususnya kaula muda, dengan harapan sebagai pelajaran sekaligus penasihat yang dapat dijadikan pertimbangan setiap akan melangkah. Sebagai generasi penerus yang memikul tanggung jawab di hari depan, kaum muda haruslah menyandang akhlakul karimah sehingga dapat menyumbang manfaat pada dirinya, masyarakat, dan agama. Menurut penulis, janganlah menyia-nyiakan waktu di saat remaja, tapi isilah waktu dengan hal-hal yang lebih berguna. Bagian ketiga, ikhtisar isi buku. Diceritakannya ada seorang pemuda yang hidupnya dihabiskan untuk mencari uang. Waktunya hanya diisi dengan bekerja dan bekerja. Suatu ketika datanglah malaikat maut untuk mengambil nyawanya. Malaikat berkata, "Hai anak muda, kedatanganku adalah untuk mencabut nyawamu." Si pemuda pun menjawab, "Wahai malaikat, aku tidak punya bekal yang cukup. Berilah waktu barang seminggu saja. Aku berjanji akan berbuat kebaikan." "Tidak bisa," jawab malaikat. Kemudian si pemuda memohon lagi, "Kalau seperti itu, aku mohon waktu sehari saja." Malaikat pun mempertegas ucapannya, "Tidak bisa, waktumu sudah habis dan aku akan mencabut nyawamu sekarang juga." Akhirnya si pemuda pun mati. Halaman 36. Pada bagian keempat, yaitu pendapat pribadi sebagai tanggapan isi buku. Cerita di atas menunjukkan pentingnya waktu yang telah diberikan pada kita, karena waktu yang telah kita jalani tidak dapat diputar balik. Seperti kata pepatah Arab bahwa waktu bagaikan sebilah pedang yang siap menebas leher.
Siapa yang tidak memanfaatkannya dengan baik, niscaya tertindas. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, dialah orang beruntung. Barang siapa hari ini sama dengan kemarin, dia termasuk orang yang merugi. Dan barang siapa hari ini lebih buruk dari yang kemarin, dialah orang yang celaka. Buku ini dibagi menjadi 5 bahasan. Pertama, pembahasan tentang kebijaksanaan, di mana dalam bagian ini dijabarkan bagaimana memosisikan sikap di saat situasi yang menyenangkan ataupun menyusahkan. Bagian 2 menjelaskan bagaimana agar menjadi seseorang yang beruntung, yaitu yang bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Pada bagian ketiga, pembahasan tentang beberapa sifat yang harus dimiliki oleh seorang muslim atau muslimah. Kemudian bagian yang keempat dan kelima merupakan potret kehidupan remaja masa kini. Di sini penulis memandang bahwa kebobrokan perilaku remaja tidak bisa lepas dari semakin derasnya arus modern yang merambat ke Indonesia. Pada akhirnya membawa akibat buruk pada kalangan muda kita seperti pergeseran kebudayaan. Kita lanjutkan lagi pada bagian kelima, yaitu keunggulan buku atau kelebihan buku. Kiranya ini cukup apik sebagai penasihat yang selalu mengingatkan kita. Bahasa yang padat dan tidak bertele-tele memudahkan pemahaman pembaca. Ditambah lagi dengan kehadiran cerita-cerita serta puisi menghilangkan kebosanan pembaca. Sehingga buku ini cocok untuk setiap kalangan, baik akademisi maupun orang biasa. Nah, saudara-saudara, selanjutnya saya akan menyampaikan bahwa dalam penyusunan resensi buku, hal-hal yang perlu disampaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang penulisan buku. Yang kedua, data buku. Yang ketiga, ikhtisar isi buku. Yang keempat, macam atau jenis buku. Yang kelima, keunggulan buku. Yang keenam, menulis pendapat pribadi sebagai tanggapan atas isi buku. Dan yang ketujuh adalah memadukan ikhtisar dan tanggapan pribadi ke dalam tulisan yang utuh. Inilah kira-kira saudara-saudara unsur-unsur yang harus ada dalam penyusunan sebuah resensi buku. Namun tidak semua unsur harus ada dalam penyusunan sebuah resensi buku. Nah, saudara-saudara mahasiswa, demikianlah perkuliahan kita pada pagi hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan bisa kalian pahami dan bisa dijadikan sebagai referensi pembelajaran. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.